sambet gitu Mas ya? Belum tentu. Kan itu kalau panas itu kan fenomena energinya. Nah, tapi untuk membuktikan apakah terjadi proses pemurnian atau tidak, saya bisa melihatnya. Tapi kalau dari sisi teman-teman, tinggal dirasakan. Lebih enteng apa enggak? Kalau lebih enteng, berarti ada beberapa bagian dari yang enggak satu yang lepas. Enteng total berarti lepas semua. Gitu, ya. Ya. Gini. Kalau kita kembali ke praktek spiritual dari para leluhur Nusantara yang itu tergolong legendaris, ya, yang hidup di abad 15 ke sana, ada yang bisa diungkapkan begini, bahwa mereka itu sebetulnya memang menekuni laku spiritual yang sejati apapun labelnya, termasuk tantra. Mereka menjalani laku tantra yang sejati yang membawa mereka kepada kemurnian jiwa yang membuat mereka tercerahkan. Ya. Dan itu kemudian termanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang membuat mereka bisa menjadi pribadi yang bahagia dan penuh karya. Nah, abad 15 ke sini itu bisa dibilang sebagai abad kegelapan. Ya. Jarang sekali orang yang betul-betul tercerahkan. Secara umum mayoritas orang ada di dalam ketidaksadaran spiritual. Salah satu fenomenanya adalah banyak orang belajar spiritual, tetapi yang diulik, yang didalami lebih banyak kekuatan supranatural. Dan dengan mereka belajar spiritual, jiwanya tidak dimurnikan. Penandanya apa? Penandanya hidupnya tetap ruwet. Egonya tetap tinggi, sehingga kalau bersama pasti berantem. Ya. Dan secara vibrasi itu bisa dibedakan, bisa dibaca betul mereka yang jernih jiwanya dengan yang tidak jernih jiwanya. Ya. Makanya saya pernah buat sebuah statement, ya. Banyak sekali, kalau tidak bisa dibilang mayoritas, ya, orang belajar spiritual itu malah jiwanya makin keruh. Ya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena tadi dia tidak sadar bahwa dengan belajar spiritual itu dia malah menarik melekatnya dan mencengkramnya entitas alam bawah. Nah, tentu saja selain saya melihat fenomena dari luar, saya mengaca kepada perjalanan pribadi. Ya. Begini, ketika saya masih agamis, ya, itu malah relatif apa namanya, ya, secara energi itu jernih, ya. Jadi kalau pakai pencapaian dimensi itu, saya bisa mengatakan, ya, saya di dimensi 6, ya. Nah, ketika kemudian saya banyak meditasi, banyak bertapa, gitu ya, itu justru ada fase di mana saya merosot sangat dalam, ya. Jadi dengan saya banyak bertapa, banyak meditasi, bukannya jiwa makin jernih, tapi jiwa makin keruh. Sehingga ada momen, itu kalau pakai ukuran dimensi tadi, saya ada di dimensi 2. Ya. Coba bayangkan, bagaimana kita berniat belajar spiritual untuk menjawab ketidaklogisan agama, tetapi kita malah menjadi keruh jiwanya. Ya, itu fakta. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini, itu banyak yang begitu. Banyak teman-teman yang merasa sudah merdeka dari agama, tetapi ketika kita membaca realitas jiwanya, tidak lebih baik dari yang beragama. Banyak yang mengaku spiritualis, tetapi jiwanya sangat keruh karena terjerat oleh entitas alam bawah. Kalau mati, ya nasibnya nggak lebih baik dari yang beragama. Terus buat apa? Merasa lebih tercerahkan, tapi secara faktual nanti tetap terjerat di dimensi yang rendah. Terus buat apa? Ya. Nah, makanya ini harus menjadi pegangan buat teman-teman semua. Belajar spiritual itu harus jelas tujuannya. Anda harus punya parameter yang tepat, supaya tidak sia-sia menginvestasikan biaya, waktu, tenaga. Jangan sampai udah 5
5 tahun belajar spiritual, ya, ternyata ruwet aja. Buat apa? Nah, beruntung kalau keruwetan itu kemudian diketahui sekarang lewat umpan balik kosmik. Ya, misalnya tiba-tiba banyak sial, tiba-tiba banyak masalah. Bagus, karena Anda jadi punya momentum untuk berefleksi. Sehingga nanti biasanya nih ada yang bertanya, kok hidupku gimana sih ya? Sudah banyak belajar spiritual tapi malah banyak cobaan. Nah, istilahnya begitu. Kok Tuhan banyak menguji? Nah, siapapun yang sedang mengalami itu layak bersyukur. Kenapa? Anda dibukakan fakta bahwa sebetulnya Anda masih ruwet jiwanya. Ya, jadi begini, di alam semesta ini yang ada cuma matematika atau logika semesta. Ada sebab, ada akibat. Anda menabur, Anda menuai. Gak ada ceritanya Tuhan itu nyoba-nyoba, Tuhan nguji-nguji, kagak ada. Jangan bayangkan Tuhan sebagai satu sosok yang seenaknya. Tuhan kita pahami sebagai sumber segala yang ada, yang di dalam keberadaannya itu ada kecerdasan tertinggi, yang kecerdasan itu mengejawantah sebagai hukum kosmik yang pasti. Di antaranya adalah hukum sebab akibat. Yang bekerja dan mengikat kita adalah hukum sebab akibat ini. Jadi misalnya kita hidupnya semrawut, ya, dengan pasangan ruwet, di kantor semrawut, ya, bisnis gagal melulu. Itu bukan Tuhan sedang menguji-uji, atau Anda sakit. Itu bukan cobaan. Itu adalah fenomena di mana Anda, kalau orang Jawa bilang, ngunduh wohing pakarti. Itu berarti Anda sedang menarik kembali apa yang Anda pancarkan ke alam semesta. Itu adalah gambaran bahwa vibrasi diri Anda sebetulnya nggak selaras, sehingga menarik yang tidak selaras. Jadi kalau Anda mengalami itu, maka itu adalah umpan balik untuk mengerti bahwa ada yang salah pada diri Anda. Karena secara faktual kalau Anda sudah dimurnikan jiwanya, nggak ada itu uji-ujian kayak begitu. Ya, nggak ada itu Tuhan nyoba-nyoba, kagak ada. Karena apa? Ketika jiwa kita murni, yang kita pancarkan, kita pantulkan ke alam semesta ini adalah vibrasi yang selaras, yang kita tarik juga ke selarasan. Nah, makanya kalau ada yang ruwet-ruwet begitu, bersyukurlah, berarti dipacu untuk melihat diri ini kayak apa realitanya, ya. Nah, daripada kita merasa nggak ada masalah, tahu-tahu mati aja, ya, repot. Mati ternyata kita tidak tercerahkan sebagaimana yang kita bayangkan, kan berurusannya, ya. Nah, lebih detail, kalau ada yang masih hidup ini seperti neraka, banyak masalah, ya, sederhana. Bisa karena itu secara energi tidak jernih. Bisa Anda masih banyak dosa, karma buruknya belum Anda bereskan. Bisa karena Anda punya beban-beban atau trauma psikologis, bisa yang lain-lain, ya. Bisa juga karena kepalanya penuh dengan ilusi, memahami dunia tidak sebagaimana mestinya, ya. Nah, itu yang harus Anda breakdown untuk mengenali diri Anda sebagaimana mestinya, ya. Nah, saya mengajak Anda untuk betul-betul memastikan diri ini ada di dalam kemurnian keselarasan, supaya apa yang kita pancarkan ke alam semesta ini memang juga selaras, menarik kehidupan surgawi, ya. Nah, kalau ada yang nggak selaras, maka saya akan ingatkan, begitu, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan.